mengganggu. Tapi selalu. Ya, satu lagi. Oh ini. Kenapa kamu kelihatan kamu nggak jadi kelihatan oh band kamu yang ke band? Yuk, sini nyanyi aja Mau sini. nyanyi deh. Loh, ini gigimu hilang. Ih, gigimu dimakan cowok ya? Hah? Dibawa lari apa itu? Ada yang mau nyanyi nggak? Ada yang berani nyanyi nggak? Maci-maci. Nah, sesuai janji tadi yang cowok-cowok sudah. Jadi sekarang ya sore hari ini berbagi Ramadan Mall Ciputra Semarang. Udah on. Foto ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustaz tahu bulat. Kenapa kok usah tahu bulan kenapa? Mayo. Dadaan. Dadaan. Iya. Digoreng dadaan ya. Digoreng dadaan. Saya mau main ngikuti pembawa acara. Baik, siap. Silakan, Mayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Al-kiram yang saya cintai, yang saya muliakan, anak-anak panti dari Yayasan Al-Barokah, yang saya hormati pula segenap panitia kru Mall Ciputra Berbagi serta pendukung yang alhamdulillah telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah, syukur pada sore menjelang berbuka puasa hari ini kita dipertemukan di acara Mall Ciputra Berbagi dengan anak panti dari Al-Barokah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Adik-adik panti masih puasa? Kalau masih puasa, walaupun sudah dapat jajan, jangan lupa ya, jajannya jangan dimakan dulu. Jajannya dimakan nunggu beduk maghrib. Adik-adik sekalian, Pak Ustadz mau sedikit bercerita bahwa Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia merdeka pada bulan Agustus tanggal 17 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Bertepatan dengan bulan apa? Dengan Ramadan, tanggal 10 bulan Ramadan. Maka Ramadan ataupun puasa dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan. Karena itu kita selalu mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan adik-adik? Dengan cara kita menjadi warga negara yang baik, yang jadi anak-anak sekolah, belajar yang baik, yang jadi pedagang yang baik, yang jadi musisi yang baik, yang jadi ustadz yang baik. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah, salah satunya adalah diajarkan melalui kita berpuasa. Ada sebuah lagu dari Bimbo, alhamdulillah, Prunewis turun jadi aku lagunya salah orang dengerin. Ada anak bertanya pada bapaknya, ayo lanjutkan. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus taraweh apalah gunanya? Jadi apa manfaatnya puasa anak-anakku sekalian, adik-adik dari Panti Al-Barokah?
salah satu manfaat kita berpuasa adalah untuk melatih hawa nafsu, untuk menahan hawa nafsu. Karena perang yang lebih berat kita hadapi bukan perang melawan penjajah, bukan perang gelut, tapi perang yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu. Itulah ketika Rasulullah SAW perang pertama juga terjadi di bulan Ramadan, namanya perang apa? Perang Badar. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar." Kita baru pulang dari jihad kecil, kata Rasulullah, menuju jihad yang lebih besar. Apa itu jihad yang lebih besar? Adalah perang melawan hawa nafsu. Untuk mengendalikan hawa nafsu, Allah menganugerahkan kepada kita dengan media berpuasa. Maka dengan puasa itulah agar hawa nafsu kita menjadi mutmainnah, menjadi nafsu yang tenang, menjadi nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik masih puasa? Di samping manusia atau orang Islam yang beriman berpuasa, adik-adik tahu nggak ada makhluk-makhluk Allah yang lain? Apa binatang yang puasa? Pinter. Ada binatang-binatang yang berpuasa. Satu ular, pinter. Nanti dapat hadiah. Dan pertama adalah ular. Apa filosofi ular puasa? Ular itu dia semakin lama semakin tua seperti manusia. Semakin lama semakin lemah. Agar ular itu kembali muda, kembali kuat, dia berpuasa. Dengan puasa dia ganti kulit, namanya telung sumi, maka dia kembali kuat, kembali muda. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari puasanya ular? Ular sebelum puasa makannya rakus, setelah puasa ular juga makannya rakus. Maka manusia diajarkan agar jangan seperti ular. Kalau mungkin kemarin kita lupa khilaf makan makanan yang tidak baik, nanti setelah puasa kita memilih makan makanan yang baik. Makanan yang baik, makanan yang halal, apapun bentuknya, yang penting halal. Kalau kita bersyukur, insya Allah makanannya enak. Tapi kalau anak-anak tidak pandai bersyukur, makanan enak pun jadi tidak enak. Yang kedua, binatang apa? Ayo anak. Tadi ular udah betul. Yang kedua, binatang apa yang puasa? Ulat. Pinter sekali, subhanallah. Betul-betul calon ustadz semua ini ya. Yang kedua, ulat. Adik-adik cewek seneng nggak sama ulat? Tidak senang, bukan hanya cewek, cowok pun tidak suka. Ular itu binatang yang menjijikan, difilosofikan, diibaratkan sebagai manusia yang banyak dosa, manusia yang salah. Maka biar dia dicintai oleh makhluk-makhluk Allah yang lain, ular itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kau ciptakan aku jadi makhlukmu yang banyak yang membenciku? Bagaimana agar makhlukmu yang lain bisa mencintaiku ya Allah?" Maka kemudian Allah mengabulkan doanya ular. "Wahai ular," atau ular ya, "wahai ular, kalau kamu ingin dicintai oleh makhluk-makhlukku yang lain, maka berpuasalah." Maka kemudian ular berpuasa. Ketika ular puasa masuk ke dalam apa namanya? Kepompong. Pintar sekali ya. Ketika ular masuk dalam pompong, orang Jawa nyebutnya entung. Isone nguget ki mboten? Nguget kanan, nguget kiri. Jenengan dadi bocah sing waras nggih, aja dolanan entung. Takone karo Pak Guru, aja karo entung. Malah ki ora waras, entung ditakoni, "Entung, aku arep dolan ngalor apa ngidul?" "Ngenggot ngidul, melu ngidul." "Entunge ngenggot ngetan, melu ngetan." Aja nggih. Nek arep teko mau bertanya sama Pak Ustaz sama Pak Guru, jangan sama entung. Ular kuwi puasane tenanan.
Ular ki puasane luar biasa, orang terpengaruh dengan dunia dan tidak mempengaruhi dunia. Maka ular karena keberhasilannya berpuasa, setelah berpuasa ular berubah menjadi apa, Nana? Ayo. Setelah saya berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu cantik atau tidak? Indah atau tidak? Itulah ibaratnya orang yang berpuasa diharapkan yang tadinya tingkah lakunya tidak baik, yang tadinya makanannya makanan tidak baik, yang tadinya mengambil hak orang lain, yang tadinya suka berbohong, yang tadinya tidak disiplin, setelah kita berpuasa harus bisa menjadi bisa menyenangkan. Maka kata Rasulullah, orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa dengan benar di akhir Ramadan nanti menjadi apa namanya, Nana? Idul Fitri. Kata Rasulullah, kal yauma waladadhu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itulah puasanya ular. Oleh karena itu manusia adalah makhluk Allah yang ada salah, makhluk yang ada lupa, banyak dosa, banyak salah. Tidak ada manusia yang sempurna, betul? Kecuali kata penyanyi, ada yang sempurna. Anda in the breakbone, kau terlahir itu sempurna. Kalau kita manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Kata Rasulullah, ketika kita dilahirkan dulu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Namun sejalan dengan perkembangan jalan kemudian, seiring dengan kehidupan kita masing-masing, tidak mustahil banyak orang yang salah, banyak orang yang khilaf, banyak orang yang berdosa. Maka tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang minta maaf dan sesama manusia dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar kita menjadi orang yang baik, agar kita kembali kepada fitrah Rasulullah, kal yauma waladadhu ummu, maka kita diajarkan berpuasa. Puasa itu salah satunya mengajarkan kepada kita untuk bisa hidup disiplin, untuk bisa hidup jujur, untuk bisa berkasih sayang dengan orang lain. 3 saja. Pertama, puasa mengajari kita hidup disiplin. Apa contohnya? Ayo anak-anak, puasa mengajari kita disiplin. Apa contohnya? Waktunya makan, kalau belum waktunya boleh makan apa tidak? Tidak boleh. Itu contoh puasa mengajari kita disiplin. Kapan boleh kita makan? Sebelum imsak. Kapan nanti boleh makan? Setelah maghrib. Kalau sudah imsak sampai sebelum maghrib, kita harus disiplin, tidak boleh makan. Yang kedua, puasa mengajari kita jujur. Adik-adik bisa jujur? Kalau adik-adik tidak bisa jujur, tidak bisa puasa. Contoh nih, adik-adik pergi ke tempat yang sepi, bawa jus, enak apa tidak? Bawa es, enak apa tidak? Waduh, panas-panas gawa es kata es seger. Nek kita berpuasa tidak jujur, gitu sepi keadaan tidak ada orang lihat, kita bisa minum. Kenapa tidak jujur? Maka orang yang berpuasa mengajarkan kejujuran. Walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak ada orang, kita tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu puasa mengajari kita kejujuran. Kemudian yang ketiga, puasa mengajari kita untuk berkasih, untuk berbagi, untuk empati, simpati. Itulah sebabnya terselenggara acara ini. Ada kerjasama orang
backgroundnya ya. Ada kerjasama dari kru untuk berbagi dengan adik dari Panti Asuhan Al-Barokah. Ini salah satunya mewujudkan kita untuk dengan sesama. Oleh karena itu puasa mengajari kita rendah hati selalu. Tadi seperti lagunya siapa? Lagunya Mbah Bimbo. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Puasa mengajari kita rendah hati selalu. Rendah hati itu bukan rendah. Rendah hati itu malah hatinya tinggi, hatinya besar. Orang mau minta maaf besar hati, orang mau memberikan maaf itu besar hati. Jadi kalau ada orang tidak mau minta maaf, tidak mau memberikan maaf, itu malah hatinya kecil. Hatinya tidak besar. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberi maaf dan meminta maaf. Maka puasa ini mengajari kita rendah hati selalu. Diharapkan setelah kita berpuasa, kita menjadi makhluk-makhluk Allah yang baik. Seperti binatang apa tadi? Binatang kupu-kupu. Binatangnya indah. Saking indahnya binatang kupu-kupu, maka dibuatlah taman, namanya taman kupu-kupu. Kira-kira gitu G. Nanti kita lanjutkan pertemuan tahun depan, insya Allah ya. Nanti ada undang lagi ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabat tomatu wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepuk tangannya boleh untuk Pak Ustadz. Yang katanya Ustadz tahu bulat ya Pak ya. Ustadz dadakan. Terima kasih atas tausiahnya yang bikin adem juga hati adik-adik ya.